Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama kami, para frater Seminari Tinggi SWD Surya Wacana dalam Renungan Mingguan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami ketakutan yang begitu mendalam? Pernahkah kita mengalami kesedihan? Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid sedang berkumpul di dalam satu ruangan karena mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, karena mereka menyaksikan bahwa Yesus yang mereka ikuti baru saja dihukum mati di kayu salib. Mereka berkumpul karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Selanjutnya dikisahkan dalam ketakutan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Spontan, para murid mengalami kegembiraan, mengalami sukacita karena salam dari Yesus yang mereka ikuti selama hidupnya. Dan selanjutnya, Yesus mengutus mereka. Dan menarik bahwa Thomas tidak ada di dalam perkumpulan itu. Ya. Thomas tidak ada bersama para murid yang lain itu. Sehingga ketika para murid menyampaikan bahwa mereka telah melihat Tuhan, bahwa Yesus telah bangkit, Thomas tidak percaya. Apa yang dikatakan Thomas? Thomas mengatakan, saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan tanganku ke lambung Yesus yang ditikam itu. Saya tidak percaya sebelum saya menjamah tangan Yesus yang dipaku di kayu salib itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Thomas barangkali menjadi pengalaman iman kita. Barangkali dalam situasi yang penuh kesedihan, dalam situasi yang penuh ketakutan, atau katakanlah dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kita begitu sedih, kita begitu cemas akan kehidupan kita, sehingga kita melarikan diri atau mengasingkan diri dan seakan-akan tidak punya iman lagi, atau kita tidak percaya lagi pada apa yang kita imani. Saya kira itu juga yang dialami oleh Thomas. Ketika Thomas menyaksikan Yesus mati di kayu salib, barangkali ia pergi. Ia mengalami keputusasaan, pergi menyendiri dan mengasingkan diri. Karena ketakutannya itu, Thomas menjadi bimbang dengan apa yang ia imani selama hidupnya. Ia seakan-akan tidak percaya lagi kepada Yesus yang mati di salib itu. Iman Thomas seakan-akan berhenti pada kematian Yesus. Dan selanjutnya dikisahkan, Yesus kembali menampakkan diri juga kepada Thomas. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Pada saat itu juga, Thomas menjadi percaya, Thomas menjadi yakin dengan Yesus yang ia imani selama hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah penampakan Yesus kepada para murid, Yesus juga mengutus para muridnya untuk menjadi saksi kebangkitannya kepada semua orang. Dan bukan saja kepada para murid, tetapi juga kepada kita semua. Kita hendaknya menjadi saksi kebangkitan Kristus
kepada setiap orang yang kita jumpai. Kita telah mendengarkan dalam bacaan pertama minggu ini kesaksian para jemaat perdana, yaitu mereka berkumpul sehati dan sejiwa, membagikan apa yang mereka miliki untuk kepentingan bersama. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesaksian jemaat perdana ini juga harus menjadi kesaksian kita. Kita harus percaya dengan Yesus yang bangkit, bukan Yesus yang mati. Kalau kita percaya dengan Yesus yang bangkit, berarti kita harus semangat, kita harus menghilangkan semua sikap ragu, takut terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Kita perlu saling meneguhkan satu sama lain, saling meneguhkan, saling berbagi, dan saling menghibur. Itulah inti kebangkitan Kristus. Itulah yang harus kita lakukan dalam menghayati Paskah kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga dengan bacaan-bacaan suci, dengan bacaan Injil hari ini, iman kita akan semakin diteguhkan. Kita semakin percaya dengan Yesus yang bangkit. Dengan tindakan-tindakan nyata kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.